Halo semuanya, selamat datang di Vibe, Voice Inspirasi Bincang Emosional. Perkenalkan dengan aku Brigita dari OMK Paroki Blimbing. Ya, jadi sebenarnya tujuan awal podcast ini dibuat adalah tidak jauh berbeda dari podcast-podcast yang lainnya, yaitu menjadi penyebaran informasi, edukasi, hiburan, dan yang pastinya adalah untuk dokumentasi atau arsip dari Paroki Blimbing itu sendiri. Nah, untuk episode pertama ini kita akan membahas kilas balik tentang HPS atau Hari Pangan Sedunia, yakni salah satu event yang pernah diselenggarakan di Paroki Blimbing. Dan tentunya di sini sudah ada 2 bintang tamu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik dan ganteng di sini yang pastinya adalah dalang ya dari suksesnya acara tersebut. Mari boleh langsung saja perkenalan nama dan di event HPS ini sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Agnes Mayana Ikasari yang biasa dipanggil Bu Ika. Saya di paroki menjabat sebagai Ketua Bidang Pelayanan. Kemudian di panitia Hari Pangan Sedunia ini saya sebagai Ketua Pelaksana. Baik, mari Bapak. Saya Agustinus Mardianto di DPP itu menjabat sebagai Sekretaris 1. Kemudian di HPS kebetulan juga membantu di Sekretaris 1 juga. Wah, iya. Emang benar-benar dalang dari suksesnya acara HPS ya. Bu Ika sebagai ketua pelaksana, Pak Ya, Mardi sebagai sebagai sekretaris. sekretaris. Oke, ya. Oke, kita akan mulai dari pembahasan utama kita ya pada episode kali ini. Ini bebas saja, boleh salah satu yang menjawab ataupun menambah-nambahkan, itu nggak apa-apa. Oke. Jadi setiap kali event itu diadakan pasti kan ada latar belakang ya atau alasan kenapa sih event ini dibuat. Nah, kalau misalnya dari event HPS sendiri tuh kenapa sih kok diselenggarakan gitu? Ini Bu Ika sebenarnya yang pertama karena yang mendapat penugasan dari HPS Keuskupan. Oh iya, mungkin bisa dijelaskan Bu Ika. Jadi Hari Pangan ini berawal dari badan PBB yaitu FAO, Food Agriculture Organization ya, yang mencanangkan Hari Pangan Sedunia ini pada tahun 1979. Kemudian Gereja Katolik sendiri turun berperan aktif dalam Hari Pangan ini itu mulai tahun 1982. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat itu pada permasalahan pangan, baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional, kemudian regional gitu, Dan lokal gitu ya. Jadi mungkin kalau saya melihat itu karena pangan itu adalah kebutuhan pokok manusia ya, Oh iya betul. yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan oleh semua pihak gitu, karena ini kebutuhan kita sehari-hari di mana kita itu di dunia ini manusia itu semakin banyak ya, setiap hari itu bertambah, Yeah. sedangkan lahan pertanian mungkin semakin sedikit gitu ya. Jadi mungkin perlu perhatian khusus mengenai masalah pangan. Banyak tentang masalah pangan itu, ketersediaan, kemudian stabilitas pangan itu tersendiri, bagaimana orang bisa mengakses pangan gitu dan sebagainya. Oke, baik. Nah, dari persiapannya sendiri nih, mungkin bisa dijelaskan mulai sejak kapan, terus apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. kalau penugasan dari Keuskupan mungkin pemberitahuan itu mulai April Mei itu sudah diberitahukan, hanya kepastian nanti seperti apa itu kami semua waktu itu belum tahu, sehingga per bulan Juni itu baru dimulai dengan pembentukan panitia, kemudian Juli semakin memantapkan pemilihan orang-orang nanti yang akan terlibat, baru Agustus itu mulai perencanaan
mematangkan perencanaan. Bulan Juli kenapa itu kami harus semakin memantapkan kepanitiaan, karena bersamaan dengan pertemuan PSE Keuskupan Malang Iya, di Keuskupan Lawang Malang, ya, Lawang. tanggal sekitar 29 itu ya. 27 29. Sehingga itu kami ditugasi untuk memberitahukan kegiatannya nanti seperti apa di paroki Santo Albertus itu, sehingga tanggal-tanggal itulah kami memutuskan untuk menentukan kepanitiaan sekaligus memintakan SK dari Romo Paroki. Ya, saya tambahkan. Kemudian soal pangan ini sebenarnya kalau di dalam bidang itu adalah masuk di bidang pelayanan, gitu ya. Karena di bidang pelayanan itu ada seksi ketahanan pangan. Tapi karena ini adalah kita punya gawenya itu adalah Keuskupan Malang, kemudian berjalannya waktu ditambah dengan Regio Jawa, sehingga tamunya spesial kan, berarti kita menyambut tamu spesial ya. Jadi panitianya itu tidak diambil dari khusus pelayanan, tapi dari DPP seluruhnya. Kemudian ditambah dengan teman-teman OMK juga gitu ya. Jadi semuanya terlibat. Jadi mulai bidang paguyuban, bidang kesaksian, bidang liturgi, kemudian juga pelayanan sendiri, kemudian pewartaan, itu semua dilibatkan untuk menjadi panitia di HPS ini. Oh gitu. iya. Berarti panitianya tidak hanya dari satu bidang ya, Bu? Iya, jadi paroki gitu. Panitianya tingkat paroki. Gitu. Iya. Termasuk kaum mudanya toh? Kaum mudanya juga banyak terlibat ya. Untuk proses penyebaran informasinya nih, bagaimana? Karena kan kemarin itu kalau diingat-ingat lagi pesertanya juga lumayan banyak ya, Bu, Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara menyebarkan informasi mengenai HPS ini? Ya. Untuk menyebarkan informasi sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk sekarang ini, karena kita kebetulan ada grup PSE Sekeuskupan Malang ya. Kita ada grup itu, nah kita sampaikan informasinya di situ, dan memang itu adalah tempat kita untuk berkomunikasi tentang hal-hal PSE, termasuk segala acara kegiatan yang diselenggarakan oleh PSE Keuskupan Malang. Selain itu kita juga dari Regio Jawa itu kebetulan juga ada panitia Regio Jawa sendiri yang menginfokan, kebetulan kan mereka ada acara di Malang. Kemudian diinfokanlah bahwa di Paroki Blimbing sedang ada gawe nih, ada HPS Keuskupan Malang gitu. Terus akhirnya mereka bergabung. Jadi untuk informasi kepada peserta sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi mudah gitu. Oke, baik. Apalagi dengan era gadget sekarang ya, semakin luas ya informasinya, betul. Ya, untuk suka dukanya nih pasti ada ya. Entah itu dalam persiapan, dalam hari hanya itu sendiri, itu kan pasti ada lah beberapa suka duka. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Kalau dukanya mungkin karena ini awalnya sih kan taunya hanya keuskupan ya, tetapi ternyata berikutnya ada penambahan dari komisi-komisi Regio Jawa. Itu menjadikan awal-awal juga sempat berpikir, oh kalau di gereja Blimbing tidak bisa, karena kan tempatnya kecil, parkirnya agak lumayan susah, sehingga sempat berpikir di salah satu sekolah yang cukup luas di Santo Yusuf, tetapi di sana juga punya gawe sendiri, sehingga waktu itu kita mencoba untuk bagaimana caranya dan meyakinkan kepada Romo Paroki, karena kebetulan Romo Paroki juga mungkin merasa kalau tempatnya di gereja kita itu tidak akan menampung peserta yang banyak, apalagi bersamaan dengan misa di gereja yang jumlahnya 6 kali itu gitu ya. Tetapi seiring waktu ya kami mencoba untuk meyakinkan semua pihak bahwa bisa ya. Ya memang terus dakdikduk untuk melaksanakan karena kendala-kendala itu. Di samping juga mengkomunikasikan kepada banyak orang itu juga
tidak mudah, sehingga ya sukanya akhirnya karena dengan banyak orang yang sudah profesional, lalu Ibu Ketua ini juga relasinya luas, di samping juga praktisi yang sudah menangani banyak hal, akhirnya lancar. Oh iya. Tapi ketua sendiri mungkin Mungkin dari Bu Ika ada tambahan, Bu. Suka duka ya. Pasti banyak sukanya ya. Sukanya kita beruntung sebenarnya mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dalam acara HPS Keuskupan Malang, terutama menjadi panitianya ya, jadi panitia penyelenggara. Karena kan ini bergiliran setiap paroki nih. Sementara paroki di Keuskupan Malang itu ada 33. Jadi kalau dihitung mungkin bisa 30 tahun sekali ya kita bisa punya menjadi kesempatan untuk panitia. menjadi panitia gitu. Itu salah satu kebanggaan tersendiri. Kemudian senangnya kita pastinya punya pengalaman yang baru ya. Karena sebelumnya kan juga nggak ada pengalaman nih bikin panitia untuk tingkat keuskupan, apalagi ditambah tamu regio Jawa gitu kan. Terus akhirnya kita punya pengalaman baru. Itu juga cukup menyenangkan walaupun ada deg-degannya juga seperti kata Pak Agus Mardi ya. Kemudian apa yang berikutnya, senangnya kita bisa menyelenggarakan acara yang pada waktu saat kemarin itu cukup mendapatkan apresiasi dari para peserta bahwa penyelenggaraan tahun ini itu cukup beda dari tahun-tahun sebelumnya dan dianggap sukses gitu ya, berhasil, sehingga mereka itu pulang itu bisa membawa ilmu yang didapat, juga mendapatkan kesan. Nah, itu apresiasi itu juga menjadi apa ya, kepuasan atau hiburan bagi kita sendiri, di mana mungkin sebenarnya pelaksanaannya secara teknis itu ada kekurangan, tapi dari hasilnya itu karena banyak yang puas, jadi kita juga senang sih. Wah iya, emang berarti penuh perjuangan ya, yang dari awalnya tuh kayak diragukan, aduh kayaknya nggak bisa deh di paroki Ya, Blimbing ini gitu ya. Betul. Benar-benar, oke. Nah itu tadi aku kagum ya tadi itu mendengar bahwa banyak umat yang sampai terkesima gitu. Ih keren ya paroki Blimbing tahun ini menjadi panitia dan itu sangat memuaskan. Nah mungkin bisa di-spill dikit-dikit, mungkin entah itu dari isi acaranya atau apa yang bisa sampai membuat orang-orang yang habis mengikuti HPS ini tuh sampai berpikir demikian, Ibu. Oke. Pertama mungkin dari yang visual ya, kita melihat atau semua umat paroki ini melihat bahwa dekorasi di Hari Pangan itu begitu luar biasa. Ya. Jadi itu memang kami melibatkan partisipasi umat gitu ya. Jadi kita nggak bergerak sendiri, tapi kita mengajak banyak pihak, jadi terutama dari umat lingkungan juga, untuk bisa berpartisipasi memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi untuk dekorasi itu semua dari umat, jadi kita gak beli tuh. Jadi terima kasih ya kepada semua warga lingkungan yang sudah memberikan. Nah, kemudian dari teman-teman dekorasi cukup kreatif, jadi membuat dekorasi semeriah itu dengan dengan berbagai bahan itu tadi ya, ada yang digantung, ada yang ditempel dengan sekreatif seperti itu, sehingga pada saat peserta itu hadir itu memang kami memperhatikan ada momen-momen ketika mereka menunggu acara itu melihat dekorasi, kemudian foto-foto di situ, bahkan sampai ada yang melontarkan pujian. Dekorasinya kok bagus banget ya, ngono. Oh ini saya bilang, oh ini partisipasi dari umat gitu. Oh iya bagus gitu. Ya itu sampai hari kedua, jadi hari Sabtu dan Minggu. Sampai hari Minggu pun masih saya perhatikan masih ada yang foto-foto dan masih ada yang memuji dekorasi. Terima kasih tim dekorasi juga. Itu salah satunya di awal ya, itu dari visual yang kita lihat. Terus kemudian dari acaranya dari acaranya kita kan mulai hari Sabtu itu ada seminar nih. Seminar itu memang kita tema, dari segi tema dan dari segi pembicara memang kita persiapkan betul. Jadi temanya itu kan membangun jejaring dalam program ketahanan pangan. Gitu. Jadi jejaring itu artinya kemitraan. Sehingga kita mengundang narasumber atau pemateri yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Dan puji Tuhan kita berhasil mengundang Bapak Andreas Susetyo, Bapak Andreas Susetyo, DPR RI ya.
Nah, kebetulan terus Bapak Andre tersebut bisa hadir. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua itu adalah dari praktisi, seseorang yang memang sudah pelaku. Jadi dia sudah membangun kemitraan itu dari Lawang, itu Bapak Alex. Kemudian yang ketiga ada Romo Eko ya. Ya, Romo Eko yang dari PSI Pusat. ya, beliau juga memberikan materinya juga cukup bagus bahwa tentang pangan ini, HPS ini yang ditekankan juga bukan hanya tentang pangannya aja, tapi bagaimana pangan yang berkeadilan sosial, berkeadilan terhadap lingkungan, Iya. terhadap ekologi kita, terhadap lingkungan kita, itu seperti itu. Jadi materinya cukup berbobot sebenarnya, apalagi Bapak Andreas ini sebagai komisi apa Pak itu? Komisi Komisi 9 ya. 9 ya. Komisi 9. Ya, di DPR RI. Dan di era yang kebetulan ini kan ada pelantikan kita presiden yang baru. Yeah. Nah, beliau itu memaparkan tentang apa ya Pak itu namanya, program pemerintah ya. Ya, yang Ternyata khusus menangani pangan. tentang pangan gitu loh. Jadi momennya itu pas gitu. Jadi Hari Pangan Sedunia ini kita peringati di paroki. Kemudian kebetulan pemerintah ini juga punya program ini berkaitan dengan pangan. Bukan hanya tentang ketersediaan, tapi juga masalah stunting, kelaparan gitu dan sebagainya gitu. Jadi materinya cukup berbobot gitu, dan ini juga mendapatkan apresiasi dari peserta. Kemudian yang berikutnya acara misa ya. Misa kita ada misa syukur. Misa syukur itu kita memang sediakan tempat yang khusus untuk tamu-tamu, dan tamu-tamu dipersilakan menggunakan atribut atau baju daerah sederhana gitu kan. Terus waktu itu juga kita melihat macam-macam ya, mereka menggunakan pakaian, ada yang batik, tapi ada yang juga baju daerah. Kemudian di tempat yang khusus sehingga kita bisa foto bersama waktu itu. Jadi foto bersama dari belakang itu. Nah, itu kadang-kadang itu momen seperti itu yang pernah. Jadi saya pernah mengikuti kegiatan HPS itu di tahun-tahun sebelumnya. Itu banyak yang tidak diadakan gitu untuk foto bersama, itu terlewat gitu loh. Tapi kemarin kita memang sudah menyediakan tempat, kita sempatkan untuk foto bersama di dalam gereja bersama dengan para romo. Kemarin kita romonya berapa Pak? 13 13-an ya. ya. 13 ya. Iya. Jadi dipersembahkan oleh 13 romo gitu. Kemudian ada juga pada saat misa itu perarakan vandel. Jadi vandel itu dari paroki-paroki. Iya. Yang seperti apa? Perisai apa itu? Itu vandel paroki itu. Jadi perarakan vandel di awal, kemudian di waktu persembahan memang kita meminta partisipasi dari semua paroki untuk memberikan sedikit persembahan dari daerahnya. Jadi pangan khas daerah gitu untuk dikumpulkan dalam satu dekenat. Dalam satu dekenat dijadikan bahan persembahan per dekenat gitu. Nah, itu masih baru juga dari saya mengikuti 4 tahun terakhir ini HPS di Kuskupan Malang, itu baru kami adakan di Paroki Blimbing ini gitu. Kemudian acara kalau pameran basar itu sudah umum. Jadi di semua acara kegiatan HPS pasti ada gitu basar dan pameran itu. Cuma yang di Blimbing ini ketambahan ada pameran foto yang mungkin di HPS sebelumnya itu nggak pernah ada pameran foto. Jadi untuk paroki-paroki memang yang mungkin tidak bisa membawa barang-barang nih untuk dipamerkan, mereka mungkin ada kegiatan untuk ketahanan pangannya atau apa gitu, bisa memamerkan foto-foto kegiatannya itu. Terus kemudian yang beda lagi adalah kebetulan kan Paroki Blimbing punya kebun. Jadi kita ada acara kunjungan kebun. Jadi setelah pameran dan basar itu, kemudian outing ke kebun paroki, kemudian lanjut ke acara terakhir itu di rumah bersama di kebunnya Keuskupan Malang di Lawang. Lalu acara berakhir di sana. Begitu. Jadi memang acaranya cukup berbeda sehingga banyak apresiasi positif yang masuk kepada kami. Tapi emang saya tuh membayangkan itu benar-benar meriah banget gitu ya acaranya ya. Nah, tapi kan biasanya nih kalau misalnya orang-orang yang tidak tahu di balik layarnya itu gimana, itu hanya menilai bahwa wah sempurna banget ini acaranya gitu. Tapi kan pasti adalah mungkin hal-hal yang tidak direncanakan tapi
kejadian, misalnya mungkin miskomunikasi yang paling sering terjadi di kepanitiaan gitu ya. Mungkin bisa diceritain juga nih, di event HPS ini mungkin ada kejadian-kejadian apa gitu. Kalau kejadian yang artinya mengganggu kegiatan, boleh dikatakan tidak ada. Kalau miskomunikasi kecil sih, ya mungkin beberapa ada. Biasa itu Ya, ya. itu ada. Salah satunya mungkin ini juga dalam organisasi apapun itu briefing terakhir itu mestinya bisa semua hadir. Ya, sehingga itu satu persatu bisa dideteksi, kira-kira semua petugas, semua yang melakukan kegiatan itu bisa dicek gitu ya. Itu yang mungkin penting sekali untuk selalu diingat. Tetapi secara keseluruhan itu tetap berjalan lancar. Puji Semua Tuhan. mendukung. Ya, semua mendukung. Baik, nah mungkin tadi itu kan sempat disinggung spill tipis-tipis cara berorganisasi ya. Salah satunya itu yang tadi kalau misalnya mau briefing, yang terakhir itu semuanya harus datang gitu ya. Mungkin dari Bu Ika ada tambahan lagi Bu, mungkin untuk terkhusus untuk teman-teman OMK yang baru-baru join organisasi ataupun mau mengikuti kepanitiaan supaya bisa mengerti nih, apa aja tips-tipsnya? OMK ini juga lagi belajar kan ya. Kemarin juga di anggota panitia kami itu kita melibatkan juga anak-anak muda kan gitu. Mungkin dari situ mungkin bisa dijadikan tempat belajar sih bagi mereka ya sebenarnya bagaimana berorganisasi. Karena dari awal itu kan kami sudah membuat susunan panitia nih. Setelah disusun panitia kita buatkan job disk. Job disk kita itu panjang ya Pak, cukup panjang kita. Jadi saat masing-masing seksi itu memang saya buat itu sedetil mungkin. Jadi saya membuatnya pun itu cukup lama. Saya memang membayangkan hari H. Jadi kira-kira yang dibutuhkan apa saja sehingga memang job disknya ini sungguh-sungguh saya buat hampir mepet, sangat rinci begitu seperti itu. Nah itu cara membuat job disknya ya seperti itu. Mungkin bisa dicontoh. Kemudian dari job disk, kemudian dari rapat-rapat. Nah, teman-teman OMK bisa memperhatikan sih gimana sih kalau kita rapat mungkin pakai PowerPoint atau apa seperti itu. Terus apa dari berkas-berkasnya materi yang dibagi yang perlu dibagikan itu yang mana kayak gitu. Kemudian betul yang dikatakan Pak Kusmadi ketika gladi bersih ini sungguh yang gongnya yang sangat penting yang memang harus semuanya itu hadir karena di situ saya juga buat rundown, tidak hanya rundown tapi pemaparan. Jadi rundownnya itu saya paparkan setiap acara gitu, setiap jam ini acaranya apa yang dilakukan, yang terlibat seksi apa aja gitu, yang harus standby di situ siapa aja itu semua sudah tertulis di situ gitu. Nah mungkin kalau secara teknis itu seperti itu ya itu yang bisa dicontoh sih oleh teman-teman gitu. Lebih memperinci berarti ya Bu ya. Lebih memperinci. Kemudian koordinasi, komunikasi itu penting ya. Kemudian sebaiknya semua panitia juga memperhatikan arahan. Nah kayak gitu. Kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan atau ketika tidak datang rapat tidak menanyakan tugasnya apa. Nah seperti itu jadi kadang-kadang miss nih. Nanti ketika tidak melaksanakan dia merasa bahwa tidak disuruh, misalnya nih secara gambarannya secara mudah nih, aku nggak disuruh kok, padahal sudah disuruh waktu rapat tapi dia tidak memperhatikan atau tidak datang gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Ya, mungkin ada tambahan lagi mungkin sebelum kita menutup podcast pada episode pertama ini, Bapak Ibu. Mungkin kesan pesan terkait podcast kita tadi, kita mulai dari memperkenalkan event HPS, lalu latar belakang, terus pembagian job desk dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin saya dulu ya. Boleh. Khusus untuk teman-teman OMK ya. Kebetulan kemarin kami itu ada pertemuan ya Pak. Dan memang yang tahun depan itu adalah kayaknya tahunnya OMK. Tahunnya anak muda gitu ya. Yang mungkin dicanangkan mulai hari ini ya Pak. Ya, per hari ini. Hari ini ya. Ya.
Jadi PR-nya sungguh banyak bagi teman-teman ya. Saya pribadi berharap sih semoga ke depan itu teman-teman OMK ini semakin semakin banyak yang terlibat gitu ya, semakin banyak yang terlibat. Mungkin dimulai dari podcast ini ya. Podcast ini menurut saya juga baik ya, baru ya, kekinian ya, ini lagi ngetren kan, Ya, ini betul. podcast kayak gini. Oke, terus kemudian carilah tema-tema yang menarik, mungkin juga bisa ambil dari kegiatan seputar di gereja, di paroki. Misalnya kita mengenal sosok koster kita, misalnya. Iya. Koster kita. Terus kemudian kita tanyakan nih tugas-tugasnya apa, terus suka dukanya itu apa gitu. Kayak gitu. Contoh-contoh kecil podcast seperti itu. Silakan membuat tema-tema sederhana yang ada di sekitar paroki kita untuk podcast ini yang bisa menarik gitu. Iya, menarik pemirsa ya, dan itu juga pasti akan menginspirasi, di mana Iya. koster itu kan juga banyak pengorbanannya ya. Iya, Bu, jadi ya. hal-hal yang mungkin umat nggak tahu Iya, bisa diangkat di podcast Boleh, ini gitu iya. ya. Atau juga mengambil dari tema-tema yang lagi hits yang yang iya. ada hubungannya tapi dengan paroki gitu. Gitu aja sih untuk podcast. Diteruskan, lanjutkan. Baik. Ya, saya sependapat dengan Bu Ika ya, bahwa apa yang sudah dimulai oleh teman-teman OMK ini sesuatu yang positif, bisa menjadi penyebaran, tidak sekedar menyebarkan informasi ya, tetapi inspirasi. Ya. Karena memang kalau kita melihat HPS itu kan mau mencoba mengajarkan kepada kita itu bagaimana mulai yang paling dasar itu kita memperhatikan kehidupan, tidak hanya sekedar makanan itu bisa dimakan, tetapi bagaimana makanan itu juga menyehatkan, bagaimana makanan itu bisa menjaga alam, dan makanan itu berkeadilan, dan untuk menciptakan makanan yang sehat, yang berkeadilan itu perlu proses. Nah, sekarang kan orang, ini saya tidak tahu dari siapa yang memunculkan bahwa generasi muda atau generasi Z itu kan generasi strawberry yang seolah-olah tidak mengerti bahwa kehidupan itu proses. Sehingga ini menurut saya juga agak berbahaya ya, ketika melihat anak-anak muda kok dikatakan yang generasi strawberry yang mudah Mudah terluka. mudah dilukai atau Iya. mudah patah arang semacam itu. Sehingga dengan penyebaran inspirasi ini kaum muda nanti semacam tidak akan melakukan yang seperti itu, karena mengerti bahwa hidup itu proses. Termasuk di dalam bidang pertanian misalnya, anak-anak muda juga nanti tertarik juga di situ, karena pertanian tidak harus yang skala besar ya. Bu Ika ini praktisi yang memanfaatkan rumahnya juga sebagai tempat bertani, dan itu nanti mungkin suatu saat bisa juga diangkat dalam podcast, bagaimana memanfaatkan lahan-lahan sempit itu untuk pertanian, sehingga di situ menjadi bagian ketahanan pangan yang tidak harus dalam skala besar, lahan pertanian yang luas ya. Kalau di kota kan tidak mungkin, karena kan memang lahan-lahan sempit. Nah, ini juga nanti akan memberi inspirasi bagi para petani-petani kita, bahwa mereka akan semakin sungguh-sungguh juga mengolah pangan, sehingga tidak, ya memang lalu istilah membangun jaringan itu menjadi sangat tepat ya. Artinya kita bekerja tidak bisa sendirian. Para petani kita bekerja juga tidak bisa sendirian, harus dibantu dengan banyak pihak yang bisa mereka tetap semangat di dalam bertani ya. Jangan sampai nanti misalnya petaninya semangat membuat atau memproduksi makanan, tetapi nanti penentu kebijakan tiba-tiba impor dari negara lain semacam itu kan. Itu harus menjadi kesadaran juga kaum muda, sehingga hal-hal yang positif yang berkaitan dengan bagaimana proses sesuatu itu, lalu membangun jaringan,
lalu bagaimana melibatkan banyak pihak, itu menjadi sesuatu yang patut diperjuangkan juga oleh anak-anak muda. Iya, betul sekali. Wah, sangat menarik ya dan menginspirasi loh Pak. Terima kasih khususnya untuk anak-anak muda. Nah, tadi itu juga kan sempat disinggung bahwa dari event HPS yang tahun ini itu kan dapat menginspirasi kaum muda terkhususnya. Nah, mungkin bisa diberikan lagi nih, kira-kira dari Bapak atau Ibu ada apa ya, maksudnya kayak request untuk tahun kedepannya supaya HPS lebih maju lagi tuh diadakan apa lagi, mungkin tambahan apa kayak gitu. Apakah ada? Oke. Yang belum saya ceritakan nih itu adalah HPS paroki. Jadi kita kemarin ada HPS Kesupan Malang, tapi kan ada HPS paroki, tahu nggak? Iya, tahu saya. Tahu ya. Iya. Nah itu anggap aja itu sebagai pemanasan acara. Jadi itu 1 minggu sebelum HPS Sebelumnya. Keuskupan itu 1 minggu itu kita ada acara HPS yang cukup ramai hari itu, ya. Jadi HPS paroki waktu itu kita adakan pasar sayur serba 5.000. Ini pasar sayur ini sudah kita adakan sejak tahun tahun lalu kita sudah adakan. Itu cukup mendapatkan tanggapan yang positif ya dari umat ya. Jadi Laku keras sehingga kita itu sampai yang tahun lalu itu kita kulakan sayur itu sampai berkali-kali itu pun masih tidak bisa memenuhi sampai hari Minggu sore, nggak bisa memenuhi. Terus yang tahun ini kita sudah perbanyak, tetap juga masih nggak cukup sampai sore. Jadi yang misa sore Minggu itu udah nggak kebagian. Terus kemudian pasar sayur itu hari Minggu, Sabtu Minggu tanggal 18-19 Oktober kemarin. Terus setelah itu bersamaan dengan ini festival pangan berbahan dasar ubi atau ketela. Oh iya. Itu singkong, ketela itu dari bahan lokal seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk mengangkat kekayaan pangan lokal. Jadi kita kan banyak nih pangan lokal di sekitar kita yang mungkin sudah agak tersingkirkan, mungkin dianggap jadul atau nggak enak mungkin untuk anak-anak sekarang, tapi itu perlu kita angkat lagi gitu. Karena ternyata kalau saya baca itu singkong, ubi itu kandungan glikemik atau gula di dalam pangan tersebut itu lebih rendah dari beras. Jadi sebenarnya kalau itu digunakan sebagai bahan makan pokok kita itu pun nggak apa-apa gitu loh. Malah itu menyehatkan, banyak serat, kemudian vitamin dan sebagainya, itu banyak kegunaannya gitu. Waktu itu lomba bikin kreasi makanan dari singkong dan ketela itu diikuti oleh 41 ya Pak, ada 3 lingkungan. Ya, 41 ya. 41 lingkungan itu luar biasa. Jadi kita targetnya waktu itu separuh nih dari 44 lingkungan itu udah bagus gitu loh. Ternyata pesertanya 41. Puji Tuhan ya. Kemudian dari festival itu dan tidak menyangka juga ternyata antusiasnya luar biasa sehingga dekorasinya itu bagus-bagus gitu. Kita itu sediakan tempat, perkiraan kita itu hanya mungkin 1 piring, kan kita hanya minta 20 yang diberikan disajikan itu kan 20 piece kue kan, kayak gitu kan. Ternyata walaupun 20 nih tapi ada yang pakai tempe, jadi dekorasinya ada yang pakai gunung-gunungan kayak gitu. Mirip kayak tumpeng dan sebagainya gitu. Jadi luar biasa. Kemudian setelah itu langsung ada seminar. Jadi 3 acara itu hari itu. Barengan. Ada seminar pangan sehat. Waktu itu pembicaranya adalah Dr. Mary. Kemudian ada Dr. Mary ini sebagai dokter umum, tapi dia pegiat gaya hidup sehat juga. Kemudian ada Pak Paulus itu sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian ada Dr. Herlina, kebetulan waktu itu tidak bisa hadir, tapi beliau sempat kita rekam secara video sebelumnya gitu, jadi ikut tampil di situ. Nah itu pangan sehat untuk badan yang sehat gitu. Jadi terutama di situ yang dibahas itu adalah tentang bagaimana kita sehat dengan konsumsi serat yang tinggi, yaitu dari sayur. Karena ada pengalaman dari salah satu narasumbernya ini, beliau mempunyai penyakit benjolan, beberapa tempat malah yang diceritakan kepada kami itu ternyata dia sembuhnya hanya dengan terapi makan sayur mentah. Jadi kebetulan beliaunya itu dulu itu adalah pelanggan sayur saya,
Terus kemudian beliaunya bercerita. Nah dari situ, dari cerita beliau akhirnya kita angkat. Karena ini pengalaman yang bagus banget gitu loh. Jadi jangan lupa kita kalau makan enak boleh gitu loh. Tapi sayurnya jangan lupa. Malah ada salah satu resep yang ada ditayangkan pada hari itu. Sebelum kita makan yang lain-lain nih, mau sate kambing, mau apa, pagi jus sayur dulu sama buah, Makan jangan lupa. sayur. Nah itu pesan-pesan seperti itu, gitu di hari pangan paroki. Kemudian untuk anak muda ya, untuk tahun depan, maksudnya HPS tahun depan, Iya, boleh. dengan melibatkan anak muda. Apa ya? Apa Pak, ada ide nggak? Ya membangun jaringan dengan teman-teman yang di lingkungan sehingga OMK atau kaum muda di paroki ini semakin banyak. Atau ini kemarin kan waktu yang dari Lawang, pertemuan tahunan di Lawang itu sempat disebutkan kan bagaimana melahirkan petani milenial. Oh ya. Ya. Dan sekarang ini kan semakin tren untuk pertanian yang organik. Jadi yang bisa membantu menyehatkan dan sebagainya, itu mungkin arahnya nanti pertanian yang seminimal mungkin menggunakan bahan kimia. Oh iya, betul. Wah, sangat menginspirasi. Tadi saya terkesima banget loh ini ya. Karena tadi juga sempat menyinggung kaum milenial, di mana tadi itu saya juga sedikit tersinggung ya yang membahas ubi singkong itu ya, yang kayak itu makanan jadul gitu ya. Karena jujur sebagai kaum milenial nih, saya dan teman-teman itu juga kadang itu mikirnya kayak begitu. Jadi aduh, rasanya anyep lah, padahal juga masih bisa diolah gitu ya. Jadi entah itu kita lebih milih makanan ciki-cikian atau apa yang mungkin memang tidak ada kandungan nutrisi dan seratnya ya. Pengolahannya keren loh, kemarin ada yang dalam bentuk pizza. Ada pizza yang menang itu kalau nggak salah waffle. Oh iya, waffle. Tart, itu kayak tart juga itu. Iya, macam-macam sih. Iya. Talam, dibikin talam apa ya. Kreatif kok, bisa kok divariasi macam-macam ternyata gitu. Iya. Berarti ini juga sekaligus memecahkan kalau misalnya ada yang bilang singkong, talam dan lain-lain itu jadul ya. Memecahkan opini itu ya berarti ya. Iya. Karena bisa diolah kembali gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bicarakan pada episode pertama ini. Terima kasih Bu Ika, Pak Mardi. Benar-benar dari tadi ini saya mendengarkannya tuh sangat terkesima ya. Jadi karena ternyata emang kami sebagai kaum milenial ini masih perlu banyak belajar dan memahami bahwa hidup ini adalah proses gitu ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa disaksikan episode kedua dari Vibe ini yang gak kalah menarik pastinya. Nanti akan ada beberapa bintang tamu juga yang akan membahas di balik tirai OMK dan Akardia Paroki Belimbing. Mungkin sekian, terima kasih Bu Ika, terima kasih Pak Mardi. Terima kasih Terima kasih juga. kembali, sukses untuk MK Sukses ya, untuk podcastnya Anda juga. semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.